Kecerdasan spiritual itu harus ada keseimbangan. Manakala kecerdasan intelektual tidak ada keseimbangan dengan kecerdasan spiritual, ya akhirnya kacau. Akhirnya orang hanya memandang sifatnya hal yang materi, teknologi yang sifatnya hanya untuk kebutuhan secara fisik. Tapi kebutuhan secara rohani atau kebutuhan batin tidak tercukupi. Makanya ketika ada terjadi perkembangan teknologi itu, kalau tidak diimbangi dengan perkembangan secara spiritualitas, ya akhirnya adalah kehancuran bumi. Karena apa? Bumi ini kan juga perlu diperhatikan, tidak hanya kita melulu tentang perkembangan teknologi. Nah, kalau kita hanya berkembang tentang teknologi, tapi di sisi lain akan merugikan untuk bumi itu sendiri. Makanya kan perlunya kebangkitan spiritualitas di saat adanya perkembangan teknologi itu, ya ada keseimbangan. Biar ada keseimbangan ketika teknologi itu berkembang tapi kita masih ada kepedulian dengan alam semesta. Nah itu makanya kan biarpun ada perkembangan teknologi tapi kita masih peduli dengan alam semesta. Jadi masih mempunyai sifat hamemayu hayuning bawa gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dengan pemahaman ketuhanan secara menyeluruh tanpa adanya kemudian lelaku puasa atau tirakat begitu, apakah kesadaran ilahiyah itu bisa muncul, Mas, kira-kira? Kesadaran ilahi itu bukan perkara masalah kita harus puasa. Sebenarnya gini loh, tirakat itu apa sih kan gitu kan. Sebenarnya tirakat itu kan itu sebagian dari spiritualitas juga. Ya kita misalkan ini kita perenungan di malam hari itu tirakat, ya kan. Kita bersengkuyung bareng dengan saudara kita, berkumpul berdiskusi tentang kehidupan, itu juga tirakat. Karena gini loh, tingkat kesadaran seseorang ini ketika kita mampu memahami diri kita sendiri, memahami pikiran kita, memahami perasaan kita, memahami tingkah laku kita, ucapan kita. Dalam arti apa? Kenapa kita harus memahami pikiran kita? Nah, kira-kira pikiran kita ini, kita mempunyai pikiran itu kira-kira merugikan untuk diri kita sendiri atau enggak, merugikan untuk orang lain atau enggak, merugikan untuk sekitarnya atau tidak, kan gitu kan. Terus kita perlunya memahami perasaan kita. Nah, kira-kira perasaan kita itu kira-kira kita punya prasangka yang merugikan diri kita enggak, merugikan orang lain atau enggak, merugikan untuk sekitar kita atau enggak, kan gitu. Nah, terus kita memahami karsa kita maupun perilaku kita. Nah, kita kira-kira perilaku kita itu sudah pantas atau belum? Kira-kira perilaku kita itu merugikan orang lain atau tidak? Kira-kira perilaku kita itu merugikan untuk diri kita atau tidak? Kita menjelek-jelekan orang lain loh. Itu kan bagian dari merugikan orang lain. Dan itu sebenarnya juga merugikan diri kita sendiri. Karena apa yang kita keluarkan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Apa yang kita beri, maka sama saja itu akan memberikan untuk kita sendiri. Makanya kan ya namanya tirakat itu kan bagian dari suatu perjalanan. Jadi sebagai pemacu atau pemicu agar orang itu lebih menata diri, menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga pikiran, menjaga rasa, menjaga ucapan, agar apa yang kita pikirkan itu bisa memberikan hal yang sifatnya baik, tidak merugikan orang lain. Apa yang kita rasakan bisa memberikan kebaikan untuk orang lain, juga untuk diri kita sendiri, bahkan karsa dan ucapan kita.
Jadi kalau kita misalkan puasa, kita harus puasa terus setiap hari, misalkan Senin, Kamis, tapi kita tidak mampu memahami perilaku kita sendiri, ya percuma. Sama aja kita hanya menahan lapar kan, gitu kan. Kalau cuma menahan lapar aja semuanya bisa, ya kan. Loh, saya ini malah nggak pernah puasa, tapi ya saya modal saya melek bengi, terus perenungan, lihat langit. Misalkan ya Tuhan, kekurangan saya itu apa, yang perlu saya lakukan itu apa, mohon bimbinganmu, mohon petunjukmu agar hambamu ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus tiap malam kita melakukan kehidupan sehari-hari ini, kita malam hari perenungan, sehari ini saya melakukan apa saja, oh kekurangan saya mungkin ada di mana, kita cari, oh selama ini saya berucap apa saja, oh saya mempunyai prasangka apa aja, kita evaluasi. Dengan kita membiasakan itu, kita dengan sendirinya akan terbangunkan kesadaran. Jadi kalau kita puasa, kalau kita nggak mau memahami perilaku kita, pikiran kita, rasa kita, ucapan kita, ya percuma. Mau puasa ribuan kali ya hasilnya sama aja. Akhirnya hanya sebatas menahan lapar kan, gitu kan. Nah makanya kan untuk memahami kehidupan ini kita harus lebih jeli, tahu maksudnya apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi kita tidak mengerti maksudnya, nah, gitu kan. Maksudnya poso, oh agar kita bisa melakukan perbuatan baik. Loh, kita loh untuk melakukan perbuatan baik itu nggak perlu puasa pun juga bisa seharusnya, itulah. Ngapa kita harus untuk berbuat baik aja harus menunggu kita lapar, kan gitu kan. Nah makanya kan kadang-kadang kan gini, sebenarnya lapar itu kita, orang kan pemahamannya gini, kita puasa biar kita merasakan penderitaan hidup ini, di dunia ini sudah menderita. Nah benarnya yang perlu kita cari adalah hidup itu, yang kita perlukan adalah kedamaian, ya kan? Saya kembalikan kedamaian itu sendiri. Karena apa? Mau kita laku apapun, mau kita usaha apapun, ya kan? Mau puasa 40 hari, 100 hari, 1000 hari, kalau kita tidak bisa menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keharmonisan di dalam kehidupan ini, sia-sia, ya kan? Sia-sia belaka. Makanya kan untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya itu kita harus tahu apa sih urip sing digoleki ngopo to jane, kan gitu kan. Aku ini puasa ini untuk mencari apa sih jane sebenarnya? Nah kita harus koreksi diri, ya kan? Jane urip sing digoleki apa to? Urip sing digoleki tentrem lho, iya kan? Mau kita puasa 1000 kali kalau nggak menikmati tentrem, yo tiwas toh, sia-sia, menghabiskan waktu yang sia-sia. Nah kadang-kadang gitu loh. Nah kita kalau menjalani sesuatu itu kita harus pahami tujuannya apa, niatnya untuk apa, bagaimana cara menjalaninya, kan. Kalau kita nggak tahu, nggak paham, asal menjalani ini karena apa wajib, nah cara bodoh nih, kita itu bukan robot yang bisa diremote oleh orang, kan, iya kan? Yang menentukan hidup itu bukan orang, tapi diri kita sendiri, ya kan? Halo. Lah itu. Kalau mau wong sakti, saya sakti nih. Ya biar aja sakti, ya toh. Saya kaya ini, biar aja yang kaya, ya. Tapi kita lebih memilih aku luwih golek sing tentrem wae, ya kan. Ora luwih becik ora melu-melu timbang resiko, ya toh. Kapane kan ngono. Ya toh. Makanya kan, yes, kita hidup itu nggak usah cari perkara, nggak usah cari tambah perkara, ya kan? Jalani hidup ini enjoy, mengalir,
dinikmati, dijalani, disyukuri. Sudah kalau bisa memegang 3 itu adalah kita akan menemukan dununge urip kang sejati. Jadi dununge urip, makanya kan dununge urip katentremaning urip dumunung ana ning katentremaning ati. Jadi kita ciptakan kedamaian. Yang bisa mendamaikan itu bukan orang lain, ya diri kita sendiri dengan proses kita sendiri. Bukan karena orang lain, bukan karena ajakan orang lain, tapi tumbuh dari dasar atas kesadaran diri kita.